Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bapak Ibu di siang hari ini. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Dastono SPD MPD selaku Wakil Kepala SMP Negeri 2 Babelan. Bapak yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Babelan, yang kami hormati kakak mahasiswa dari kampus Merdeka. Yang pertama dan utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita atas berkah dan rahmat Allah SWT, sehingga pada kegiatan pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Biko Maduna Purnawijaya SPD. Salam salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku pembawa acara yang akan menyampaikan beberapa susunan acara pada siang hari ini. Adapun mata acara yang akan kita lalui bersama yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Dastono SPD MPD. Yang ketiga acara inti yaitu pemaparan materi dari Bapak Biko Maduna, dan yang terakhir kesimpulan dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu yang terbatas, mari kita awali mata acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka bersama-sama dengan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Semoga apa yang kita panjatkan dapat memperlancar kegiatan pada siang hari ini dan bermanfaat bagi kita semua. Menginjak mata acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah, dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dastono SPD MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan utama marilah kita senantiasa menjadikan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini beliau Bapak Biko Maduna mengadakan diseminasi dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Menanggapi hal ini, masalah budaya positif itu benar-benar sangat diperlukan pada kehidupan masa-masa sekarang ini. Karena kita lihat keadaan secara nyata, masalah budaya positif ini
masih banyak sekali kekurangannya, terutama pada anak-anak didik kita. Nah, untuk itu dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan nanti apa yang bisa kita dapatkan bisa kita peroleh, bisa untuk diterapkan di dalam kami, lalu selanjutnya pada kenyataan nyata yang ada di lapangan kita aplikasikan kepada anak-anak didik kita supaya menjadi budaya yang baik yang benar-benar bisa untuk menciptakan situasi yang baik pada keadaan ketika di lingkungan kita ini. Semoga apa yang nanti bisa dilakukan oleh Bapak Pemadungan untuk bangsanya ini bisa berjalan dengan baik, bisa melalui jalan-jalan apa yang harus mereka lakukan, dan akhirnya bisa sukses sampai pada hasil akhir seperti apa yang mereka inginkan. Tidak banyak yang disampaikan, hanya itu saja. Semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, baik tanpa ada suatu halangan apapun. Sekian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dastono SPD MPD atas sambutan yang telah diberikan. Jadi Bapak Ibu, langsung saja inilah kita menginjak acara ini yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Viko Madura Purnawijaya SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan-rekan semuanya yang sudah menyempatkan diri di sini. Saya yakin kegiatan ini pasti akan positif untuk Bapak Ibu semuanya, pasti akan berdampak untuk Bapak Ibu semuanya, baik di dalam kelas maupun budaya positif di lingkungan kerja Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, saya disclaimer dulu lagi, saya ulangi, materi saya ini sama dengan yang kemarin Bu Ainun, bedanya Bu Ainun tidak ada snacknya, gitu ya. Cukup, terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu guru sini semuanya guru juga, Ibu Ana Mustafiro, Ibu Lastri, Ibu Riwa, Ibu Putri, Pak Priyanti, Ibu Latifa, Bu Cita, Bu Nunung, Pak Agus, Pak Aleng ini ya, pokoknya guru juga semuanya, Pak Erik, Pak Anton, Bu Sudarmita, pasti pengalaman sudah sangat banyak sekali tentang budaya positif. Sekali lagi saya akan memaparkan materi di sini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, terutama nanti di SMP Negeri 2 Pabrikan. Kayaknya ngantuk ini, Budina ngantuk ya. Ya, lebih semangat. Saya mau SPG dulu. Mohon bisa stand up please. Barang extension tidak apa-apa, ya duduk mawar tidak apa-apa ya. Sebentar saja barang duduk mawar tidak apa-apa. Mohon nanti Bapak Ibu bisa menirukan apa yang saya ucapkan. Katakan saya ini,
pegang telinga. Berarti pegang telinga. Itu ya. Siap ya. Siap ya. Lihat saya. Lihat saya. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang pundak. Pegang pipi. Kok bisa fokus semua? Nanti kalau nggak fokus pokoknya lagi belum siap ya. Lihat saya satu. Lihat saya. Siap lagi gitu. Pegang mata. Siapa yang tidak fokus lagi? Pegang jidat. Pegang rambut. Pegang hidung. Oke, terima kasih. Sekarang kebalikannya lah ya. Yang saya ucapkan berarti tidak dilakukan, tapi yang saya pegang dilakukan. Paham ya? Kerjakan apa yang saya lakukan. Ikuti apa yang saya lakukan. Pegang. Ya. Pegang. Pegang pipi. Pegang telinga. Yang salah lagi ya. Saya sudah tadi. Oke, sekali lagi. Pegang mana? Oke, terima kasih. Tepuk tangan bagi kita semua. Dari mana? Ini baru belum ya? Di sini saya sekali lagi bukan bermaksud menggurui ya, Pak Agus. Saya belum tentu lebih pintar dari Pak Agus, belum tentu ya. Kita di sini belajar bersama-sama, bertanya sama-sama, berdiskusi sama-sama. Oke, langsung saja dari pemaparan yang saya sampaikan nanti budaya positif. Bapak Ibu, apa yang terbesit tentang budaya positif itu kira-kira apa? Budaya positif itu kira-kira apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu itu apa? Kalau di pikiran saya, budaya positif itu kebiasaan yang baik yang selalu dilakukan oleh semua warga sekolah. Terima kasih Bu. Keren sekali jawabannya, bagus sekali. Cocok nanti dok. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan tentang budaya positif? Pak Ali mungkin. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya hampir sama pulang, yaitu merupakan kebiasaan yang positif. Terima kasih Pak Ali ya Pak Jokowi. Terus sekarang kita berkaca realita di SMP Negeri 2 Lampung. Sebelum saya presentasi ini tadi, saya ngobrol-ngobrol sama Pak Ali menyangkut tentang nama siswa kelas 8D. Itu dia dikucilkan. Ada salah satu anak yang dikucilkan. Berarti itu apakah mencerminkan budaya positif di SMP Negeri kita itu sudah ada budaya positif atau belum?
Ada belum? Ada belum? Ada semua. Ada ya? Apa? Iya. Apa tadi pertanyaan? Budaya positif di SMP kita. Berkaca dari kasus anak yang dikucilkan. 8D. Positifnya kita tahu siapa anak yang dikucilkan. Jadi kita bisa menangani, segera menindaklanjuti seperti itu. Ya, terima kasih Pak Rois. Terus gini lagi tentang budaya positif. Disiplin itu termasuk budaya positif ya? Positif ya. Kita melihat di upacara bendera setiap hari Senin. Harusnya Pak Pri kesiswaan ya. Harusnya siswa sudah mulai masuk barisan tertata dengan rapi. Itu pukul berapa Pak Pri? Ya, kalau dari awal memang di skenario jam 7 ya, 7 itu 00 ya, paling tidak itu sudah masuk di area lapangan upacara. Tetapi pada kenyataannya kita lihat bersama-sama 7:15 sampai setengah 8 pun ya kita tahu sendiri anak-anak masih butuh diatur, butuh harus kita teriak-teriak, dan akhirnya event upacara yang harusnya lebih awal jadi molor. Artinya perlu juga pendampingan penguatan dalam disiplin anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih pencerahannya Pak Pri. Jadi menurut Bapak Ibu itu budaya positif di sekolah itu penting atau tidak? Penting ya Pak Santo. Pak Anton mungkin mau menyampaikan kenapa bisa penting. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pentingnya budaya positif ini akan menciptakan iklim yang kondusif dalam belajar. Manakala iklim belajar tidak kondusif, kacau itu, maka pembelajaran tidak akan berhasil dan guru tidak akan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Demikian, Mas. Sangat-sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sabto. Benar Pak Sabto. Langsung saja kita kesepakatan kelas dulu. Monggo Bapak Ibu, nanti kita mau pulang jam berapa? Jam 3 atau jam 4 Pak? Kita kesepakatan kelas dulu. Monggo silahkan Pak Agus, yuk langsung aja cepat. Tepat waktu durasi saya itu kira-kira 60 menit, berarti nanti selesai jam 1. Oke. Tadi kan mulai jam 12 itu ya. Lagi Bapak Ibu yang lain ada kan yang lain? Aktif dalam mengikuti kegiatan diskusi. Oke Pak, terima kasih. Aktif. Aktif dalam mengikuti kegiatan berkegiatan kita. Pagi, bulan Sri, mungkin tertib. Tertib, kondusif ini ya. Ada lagi Bu Latifah, Bu Cita, Bu Risma. Fokus. Fokus. Dua ini yang keempat. Fokus. Fokus mengikuti kegiatan.
Ampun, kita ambil lagi. Dengan silakan dengan yang tidak ya. Iya. Iya. Silakan dengan seperti yang berbeda. Oke, sedikit lagi. Itu ya Bapak Ibu, bisa dibacakan suara kelas kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu dilaksanakan tepat waktu. Yang kedua, aktif dalam mengikuti kegiatan. Berbagi praktek baik. Yang ketiga, tertib dan kondusif selama kegiatan berlangsung. 4, fokus mengikuti kegiatan. Yang kelima, dilakukan dengan riang harus senang ya, nggak boleh mencucu ya. Oke, lanjut. Yang akan saya bahas nanti dalam budaya positifnya ada 8 perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, nilai-nilai bersikap, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nanti katakanlah saya terlalu lebih waktu, Alif tolong diingatkan ya. Oke. Oke, Bapak pendidikan kita cinta ya jadi Wantoro ya masih dipakai sampai sekarang, dari kurikulum lama sampai baru pun masih dipakai. Yang menurut Gandhi itu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, entah itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Mengenai kodrat zaman itu anak-anak harusnya untuk saat ini karena zamannya sudah IT, AI ini, kita berarti tidak boleh memegang anak-anak untuk tidak menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Apakah Bapak Ibu ada yang memegang anak-anak untuk tidak membawa HP dalam pembelajaran, ada atau tidak? Ada ya, sudah pasti ada. Nanti akan kita bahas di sini secara lengkap. Dalam filosofi Gajah Dewantoro itu pembelajaran itu ada yang berpusat pada murid, ada pembelajaran berpusat pada guru. Menurut Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini harusnya pembelajaran berpusat kepada murid atau guru. Boleh ya? Tapi di lapangan, apakah Bapak Ibu masih sering menjumpai Bapak Ibu guru yang datang ke kelas? Anak-anak pantu buku paket halaman 7 sampai 16. Masih sering berarti itu bertolak belakang ya Pak Erik dengan kurikulum Merdeka saat ini. Dan masih seperti itu, mani berani negur kan? Pak Erik harus berubah dari Pak Erik ya. Bagus jujur berorganisasi diri sendiri Pak Erik ya. Iya benar ya. Harus berusaha ke murid, sekarang itu harus berusaha ke murid, membuat murid lebih aktif. Jangan gurunya yang banyak ngomong, jangan, tapi muridnya yang lebih aktif. Ya, guru itu harus berpihak pada murid, harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam atau kodrat zaman. Tadi yang saya jelaskan tadi, guru harus memahami karakter murid, guru harus memahami tujuan pengajaran. Saya berkata di saya sendiri, saya itu nggak pernah yang namanya ngajar terus nyontek mau dulu ajar dulu atau ada itu sebenarnya nggak pernah sama sekali. Itu pernah romantis sekolahan saya. Saya selalu pokoknya ngajar sampai kelas, sampai mana materi pada pagi ini adalah masuk seperti itu. Kita sekarang tugas saja.
ya seperti itu. Kita harus ada kesepakatan kelas, dan itu harus ada kesepakatan kelas. Nanti pas di kelas menjumpai anak-anak yang duduk, pernah menjumpai kan? Bu Latifah yang sebenarnya kita mengajar anaknya duduk dengan santai di belakang, ya kan? Nah itu untuk menghindari hal seperti itu, kita harus ada kesepakatan kelas di awal. Selalu jangan pas pertama masuk pertama semester 1 jangan, tapi setiap masuk kelas kita harus kesepakatan kelas seperti itu. Oke harus? Oke. Lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Nilai-nilai kebajikan itu ada nanti. Budaya positif, langsung ke budaya positif, seperti pendapat Pak Anton tadi, suasana positif itu sangat mendukung untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif. Benar sekali Pak. Iya, suasana yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, tidak tegang. Gurunya datang dengan wajah langsung mencucu lagi itu. Ibu Ana tolong ya kurangi beratnya ya. Biasanya kalau gurunya jualan itu pasti muridnya diem. Itu karena tertekan dan nanti akan membuat siswanya tidak aktif seperti itu. Pasti ya, benar gini. Ya, tapi saya masih rumah benar. Sering tadi kita masih tanggungan sendiri. Terima kasih sudah ada di sini. Ini dari teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi maksudnya di sini adalah pemahaman yang kurang benar. Di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid, tidak bisa. Tidak akan pernah bisa, karena yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Tidak akan bisa guru mengontrol itu, tidak akan bisa. Kemudian ada ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini saya tidak lebih jelas ke stimulus respon. Dahulu itu pendekatannya dengan stimulus respon yang dulunya itu kebutuhan realitas di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi pada teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Maksudnya kita tidak boleh berpikir bahwa ketika kita mengajar di dalam kelas, siswa yang satu dengan siswa yang lain itu kebutuhannya sama. Tidak mungkin, pasti kebutuhannya berbeda. Walaupun dalam satu kelas itu tetap kebutuhannya berbeda. Makanya ada yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian, jadi di stimulus respon semua orang melihat yang sama. Teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setiap siswa itu mempunyai mimpi ataupun keinginan yang berbeda-beda, tidak akan sama. Jadi kita harus bisa membedakannya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maka Bapak Ibu bisa
monggo saya kasih waktu 1 menit dulu untuk minum dulu. Biar konfirmasi dulu ya, monggo. Iya. Kalau sampai ya, kalau yang akan bisa dibacakan artis di stimulus respon dan teori kontrolnya. Ya, Pak. Yang keempat, dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan itu, dengan Bapak Ibu itu tidak boleh langsung menjudge bahwa itu ada perilaku buruk. Tidak boleh seperti itu. Kita sebagai guru harus cari tahu dulu alasannya seperti apa. Kok kamu melakukan perbuatan buruk itu kenapa? Itu harus ada, kita harus mencari solusinya. Seperti kemarin ada beberapa anak yang telepon-teleponan saat asar. Tiba-tiba wali kelasnya datang. Ketika anaknya sedang mandi, wali kelasnya datang. Tidak saya sebutkan namanya. Wali kelasnya datang, langsung marah-marah. Kamu sabar, saya lagi bersama wali kelasnya. Kayaknya di sini wali kelasnya. Wali kelasnya tanpa tahu permasalahannya terlebih dahulu, dia langsung ngamuk sama anaknya. Tanpa cari tahu alasannya terlebih dahulu, berdulu saya bilang gitu. Akhirnya saya harus cek, benar, si anak tersebut tidak salah. Ada anak lain yang membuat anak ini menjadi salah, padahal dia tidak salah, tidak melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai guru, langsung ngamuk seperti itu. Harus tahu alasannya terlebih dahulu. Kita harus lebih sabar dalam menangani siswa. Kemudian Ada? Yang kelima, Pak Agus. Yang kelima dari teori stimulus respon, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, sekarang kita mainan dulu. Kita praktek. Harus bisa maju sini. Bulan kita maju sini. Maaf ya, santai aja. Bulan kita sini, Pak Resi. Pak Rois menulis satu kata yang menurut Pak Rois itu paling berharga di dunia ini. Satu kata saja. Apapun itu terserah. Kemudian Pak Rois karena ini sangat berharga, Pak Rois harus mempertahankannya dengan menggenggam di tangan kanan. Kertas ini digenggam dipertahankan, pegang, tulis. Sebentar. Tugasnya bulan nanti merayu, mengintimidasi supaya dia mau membuka kertas ini. Pak Rois. Satu kata yang berharga. Kamu tahu ada Tanpa menyentuh Harus menyentuh. Tanpa menyentuh, saya harus bisa bebas sabun asam sembarang apa nih. Pokoknya
silakan dirayu intimidasi terserah. Dia harus luluh nanti. Tugasnya jenengan mempertahankan, jangan sampai tergoda. Oke. Mulai ya. Rene Bu. Boleh Pak, kalau boleh lihat tangannya. Iya Pak, iya satu. Ya di tangan sini aja coba. Enggak ada mau buka mau. Ya. Maaf ya. Itu kayaknya pasti ada yang kotoran, kita dibuka dulu. Ada kotoran ya tuh. Ada kotoran. Nanti kalau dibawa bahaya. Bahaya ini nanti bisa menular. Jadi harus dibuka sekarang. Coba dibuka dulu ya. Lebih baik berbahayanya pada diri saya sendiri. Nanti orang lain. Ya bukan mau saya. Cium Pak, cium. Boleh Pak, bisa menirukan saya? Bisa ikuti? Iya. Ini bisa? Ini bisa? Ini bisa? Terakhir. Nggak bisa ya Pak. Uji dulu Pak. Coba ya. Masih di sini dulu ya. Pandangan Pak Hafiz, kontrol diri itu apakah orang lain bisa mengontrol atau kontrol itu ada pada diri kita sendiri? Pada dasarnya menurut kami kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Kemudian untuk tindakannya itu bisa dipengaruhi oleh dari luar maupun kemauan kita seperti itu. Tolong dong, minta itu tulisannya apa? Coba boleh kita Berkain dong. ini berhasil. Nanti satu kali sebenarnya. Luar biasa sekali. Menurut bulan Depan, hal yang paling berharga di dunia ini dan tidak ada tandingannya, yaitu Hatimu. keluarga. Terima kasih Pak Hafiz dan Bu Latifah sangat lucu sekali ya. Benar ngantuk ya Mas Agus ya. Habis ini Mas Agus ya. Oke lanjut. Kemudian saya bisa mengontrol pelan sama kayak tadi ya. Ada pemaksaan pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi Bapak Ibu guru ketika menjumpai anak-anak yang keluarga sekali, sudah mulai ngantuk paling, di sini paling. Ketika kita menjumpai anak yang keluarga sekali, jenengan menasihati berkali-kali, tapi tetap gak mempan. Akhirnya terus jenengan paksa, itu tidak boleh. Harus ada pendekatan yang lain. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya sedikit terus. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi win-win solution. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Semuanya menang. Bapak Ibu jangan berpikir sebagai guru itu harus selalu menang. Jangan. Walaupun mulai sekarang Bapak Ibu guru tidak perlu berpikir kalau sebagai guru itu harus menang. Tidak seperti itu. Lanjut ya. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dimensinya ada 6. 1.
Ngeri. Ini loh, tenang. Iya. Yang satu. Kalau yang dengan proses belajar Pancasila kebinekaan budaya, terus kreatif, bergotong royong, terus enggak kreatif, berpikir kritis, mandiri, terus beraneka ragam global, terus global mana? Terus satu lagi bernalar kritis itu. Iya, bernalar kritis. Ibu yang bernalar kritis. Ketuhanan yang mana? Oh iya. Oke, teman-teman, terima kasih. Kelima ya, seperti nanti di rapot anak-anak kelas 7-8 ada profil pelajar Pancasilanya. Disiplin positif, lanjut ya, merupakan suatu cara penerapan disiplin yang dilakukan tanpa kekerasan. Tidak boleh menggunakan hukuman fisik, tidak boleh sesat, tidak boleh. Dalam penerapan disiplin positif ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Berarti sebagai baca yang ketiga. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Benar sekali, tidak boleh ada ancaman maupun hukuman. Bagi pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan apa saja? Ini di profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi yang disampaikan Ibu Dewa, ada beriman, berkebinekaan global, tipu yang itu global, gotong royong, mandiri, kreatif, benar kritis. Kemudian ada yang dari IPO, Primary Years Program, toleransi, integritas, mandiri, menghargai, antusias, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian dari life skill dan Inggris, Ibu ada ini. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya, itu macam-macam nilai-nilai kebajikan, masih banyak lagi yang lain. Itu hanya contoh saja. Ya, manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Benar sekali Pak, terima kasih. Jika kebutuhan dasar manusia tidak tercukupi, biasanya akan terdapat perilaku yang menyimpang dari manusia tersebut. Ini ada salah satu contoh. Ya. Kita belum pernah baca. Tolong dibacakan dan menurut kita harus kasih pendapat. Imam Lana gitu. Wali kelas menerapkan di SMP 2014 dan bingung menghadapi kelas salah satu murid di kelasnya yang bernama Rizky. Beberapa anak di kelas 8 itu telah mendatang kepadanya dan menemukan Rizky yang seringkali menyimpan pertarungan usia mereka dengan masa. Iya, maksa.
yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rizky melakukan hal tersebut? Menurut kita, jika kita di posisi Pak Agus sebagai wali kelas, Bu Dita akan melakukan apa? Ada anak yang bernama Rizky Maulana, dia suka maksa untuk mengambil makanan teman-temannya. Yang pertama saya lakukan adalah melakukan pendekatan terhadap Rizky, menanyakan kenapa melakukan hal tersebut pada temannya. Kemudian nasihatinya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, karena termasuk dalam pembahasan atau penindasan. Oke. Dan menurut saya alasan Rizky melakukan hal tersebut mungkin dari era dari ada beberapa faktor, mungkin jadi tidak ada yang beberapa siswa itu sabar, Cari perhatian. harian, dan mungkin memang dia tidak diberikan waktu oleh tuanya. Oke. Mungkin ada hal yang lain. Ada yang lain. Ada lagi yang mau menanggapi tentang wali kelas Bapak Agus ini? Mungkin kita tanya ke wali kelas. Pak Agus kan tahu sendiri. Jadi jika ada kejadian seperti itu, kira-kira Pak Agus akan seperti apa? Jika ada muridnya yang suka merasa untuk mengambil makanan temannya, Pak Agus sendiri seperti apa juga? Kalau saya pribadi ya, saya yang saya pernah lakukan ya, langsung saya ya eksekusi Pak. Langsung seketika pasti Pak Agus posisi sekali dan dihukum saat itu juga. Tapi dengan dia tidak seperti itu lagi ya. Kita thank you sebenarnya mewakili. Sebenarnya tadi ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kemarin masih ingat ya, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan lupa. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan bertahan hidup. Mungkin si Rizky melakukan itu, memasak untuk mengambil makanan temannya untuk bertahan hidup. Ya, dia di rumahnya mungkin lantar bisa jadi ini masuk juga. Apa namanya? Bertahan hidup masuk juga. Kemudian yang kedua, nah ini yang disampaikan Bu Citra tadi, sabar, kasih sayang dan rasa diterima. Dia pengen dia tidak diterima di kelasnya, makanya dia berbuat seperti itu. Tahu harus bagaimana harus. Rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalnya, rasa diterima diperlukan berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Oke, bantuan Pak Hafiz. Kemungkinan si Rizky itu di kelasnya tidak diterima dan bahkan tidak dipedulikan temannya. Jadi dia melakukan hal seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lain ada penguasaan. Asari, baca itu. Asari. Penguasaan itu artinya adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian yang kompeten, diakui dan dihormati.
diakui dan dihormati. Saya bilang dulu ya Bapak Ibu. Oh, silakan. Kita beri satu menit dulu ya. Ya lanjut ya, nanti masih ada nonton video juga. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir ada kesenangan. Bisa jadi rezeki itu masuk di kebutuhan dasar manusia itu merupakan kesenangan rezeki. Mengambil makanan temannya itu merupakan kesenangannya juga. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mungkin dengan itu rezeki bisa bahagia gitu ya. Oke, selanjutnya banyak sekali ya. Saya minta bantuan saja. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang dimotivasi ekstrinsik ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang dari intrinsik, motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bisa belajar saja yang ekstrinsik. Kenyamanan. Kenyamanan. Ini adalah tingkat perendahan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Itu motivasi ekstrinsik ya. Untuk intrinsik, Bu Iwan bisa dibantu membaca. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal, atau motivasi intrinsik. Gitu nih Bapak Ibu. Nah ini tadi berkaitan dengan Pak Agus langsung mendukung siswa saat itu juga. Itu sepihak ya. Jam itu Pak. Kalau hubungan itu sepihak. Jam sekali ya. Bagus tapi bagus. Ya, hukuman itu adalah identitas gagal. Jika seorang guru memberikan hukuman, berarti mohon maaf, identitasnya gagal. Jadi bisa mulai dari sekarang kita bisa mengurangi hukuman. Makanya kita ada keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Pada hukuman identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Katakanlah Pak Alim ada muridnya yang telat mengikuti olahraga, telat 15 menit.
kamu boleh ikut pelajaran olahraga tapi kamu harus lari 10 kali lapangan basket. Itu boleh atau tidak Pak? Seharusnya di olahraga memang sering terjadi gitu seperti itu ya, karena kita bermain fisik ya. Kalau sekarang memang kalau tidak diterapkan fisik seperti itu, anak itu tidak disiplin. Ya makanya memang harus ada namanya konsekuensi. Jadi kita dari awal memang kalau kamu telat di sini harus ini konsekuensinya seperti ini. Kalau di mapel olahraga masih relate ya? Masih. Tapi kalau di pelajaran IPS kayaknya enggak. Kalau konsekuensinya Pak Erik, kamu telat masuk kelas, kamu harus berdiri 10 jam. Boleh nggak Pak Erik? Nggak boleh. Boleh, biasanya saya kalau anak keterlaluan itu saya suruh untuk menulis pertanyaan gitu. Jika kamu telat konsekuensinya, ya kan tidak menyiksa mereka secara kaki, tapi tetap tangan. Saya cuma itu. tapi itu masuk konsekuensi apa hukuman? Masuk ke hukuman, Pak. Tapi setidaknya kita sebagai guru pokoknya harus menghindari sebuah hukuman itu kan. Kemudian murid anak akan tersakiti jika dihukum itu pasti ya. Jika konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak mendapatkan penguatan jika direstitusi. Perilaku pasif agresif meningkat di hukuman identitas gagal. Di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tidak akan jangka lama, tidak akan hanya bertahan jangka pendek. Jika direstitusi karena ada solusi, makanya masalah akan terpecahkan. Seperti itu ya. Nah ini ada beberapa contoh hukuman atau konsekuensi. Kalau nanti bisa muter gitu ya dari Bu Riwa ya. Menurut Bu Riwa, ingat bukan Bu Riwa, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu Riwa itu hukuman atau konsekuensi. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Bisa dua-duanya. Bisa Pak. Maksudnya gimana Bu Riwa? Ketika kita menulis secara terus-menerus dengan saya tidak akan berangkat terlambat lagi, itu kan selalu terngiang di pikirannya kayak gitu. Jadi dia seorang anak itu bahwa misalnya kita berangkat, anak berangkat pagi, saya tidak akan berangkat lagi, berarti anak itu akan selalu teringat apa yang dia tulis. Nah, itu bisa juga konsekuensi. Konsekuensi itu berarti anak itu apa yang dia tulis, ya. Tadi ingat yang tadi masih diingat ya Pak. Tapi untuk hukuman, maaf ya, untuk hukuman, anak akan merasa lelah dengan pekerjaan menulis yang terlalu banyak atau mengulang-ulang kayak gitu. Nah itu tadi Matur nuwun Bu Riwa, terima kasih. Gara-gara terlambat datang ke sekolah, anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nanti guru-guru yang lain menunggu sampai berjam-jam tidak mengajar anak tersebut. Kalau Pak Anton, hukuman atau konsekuensi itu? Kalau saya itu hukuman. Pertama karena penulisan 100 kali itu melelahkan. Yang kedua tidak ada manfaatnya. Menurut saya alangkah baiknya kalau dalam 100 kalimat itu berbacakan misalnya. Bahkan yang intinya adalah pelanggaran kata tertib atau keterlambatan. Itu akan jauh lebih berguna, bermanfaat bagi anak. Demikian. Selalu sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Anton. Bu Riwa, terima kasih. Jawabannya Pak Anton juga terima kasih. Bu Lastri,
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu sebuah hukuman. Iya. Karena di tata tertib sekolah itu memang ada tidak boleh terlambat. Kemudian mungkin di sana juga ada kalau terlambat itu nanti mendapat skor apa-apa itu berarti konsekuensi. Nah sedangkan ini termasuk hukuman karena mungkin bapak ibu guru satu dengan yang lainnya nanti akan melakukannya berbeda. Itu benar ya, hukuman ya. Monggo yang ketiga, Ibu Ana, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kalau menurut saya konsekuensi karena itu bentuk tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Benar sekali. Terima kasih Bu Ana. Pinjemnya Ibu Ana. Pak Pri. Ya Pak Pri, kelihatan kalau saya bercakap. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, mungkin bisa hukuman ya. Alasannya ketika kita memerintahkan kepada anak di jam-jam ini mungkin konteksnya tidak suka ya, kalau ini suka ya menjadi toleransi ya. Tapi kalau kita lakukan ini di mapel-mapel otomatis kan tetap merugikan anak dan anak capek dan anaknya dirugikan, dia tidak mendapatkan pelayanan seperti tadi kebutuhan dasar. Tetapi yang kedua bisa konsekuensi juga mengingat kalau itu di konteksnya masa-masa pandemi COVID bisa konsekuensinya demi kenyamanan bersama, demi kesehatan bisa konsekuensi. Tinggal itu di era kapan, kalau era pandemi konsekuensi, kalau era yang sudah bebas dari pandemi dan tidak ada aturan itu masuk di ranah hukum. Berarti saya dua-duanya tetap ya. Bisa hukuman juga bisa konsekuensi juga. Kalau Bu Palifah masih di yang pusat 15 kali, murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Saya itu Konsekuensi karena itu tanggung jawab dari tidak gitu. Konsekuensi tidak hukuman. Hukuman fisik, push up itu termasuk hukuman atau masih bingung dan menjaga konsekuensi dan hukuman. Apa berarti Pak? murid diminta berusaha 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu yang pertama hukuman karena dia suatu hal yang harus dia terima ketika salah dalam melakukan tindakan. Sedangkan kalau dari konsekuensi yang dia terima itu kan kalau misalnya tidak menggunakan masker ke sekolah, mungkin dari gurunya itu sudah membuat kesepakatan kelas dulu. Misalnya kalau tidak menggunakan masker pada saat mengikuti olahraga harus push up 15 kali misalnya. Hanya ada satu pilihan, hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Oke, hukuman. Bu Dita lanjut menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan sudah sini, terlihat sudah sini. Halo Bu Dita. Iya, sudah saya jelaskan, sudah benar ya. Kemudian ada berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Langsung jawab hukuman. Oke, ya. Kemudian Mas Agus ada ya, murid diminta bertelanjang kaki. Ya, nomor.
sepanjang hari Hubungan. langsung pokoknya ya kelihatan ya hubungan ya. Demikian tadi ya perbedaan hubungan dan konsekuensi. Lanjut ya. Kemudian ada posisi kontrol guru, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Di posisinya Pak Agus tadi masih di posisi 1 karena Pak Agus masih penghukum. Itu harus dihindari ya. Nomor 1 itu harus dihindari. Bu Iwa masih penghukum kan? Transfersi dia jujur. Salah enggak ya? Cuma iya. Penghukum di sini ada guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Dan juga dihukum. Wes beneran. OS. Seperti yang dilakukan Pak Agus. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Coba ini bisa dengan intonasi kata-kata ini juga menghukum. Lagi. Ada yang emosi. Ada emosi. Lambat lagi pasti terlambat lagi. Kurang. Lambat lagi. Ekspresi. Terlambat lagi pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Jangan-jangan posisi ini ya sebenarnya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah tinggi. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti Pak Anton guru bahasa Indonesia tulis bisa mencontohkan kalimat yang membuat merasa bersalah. Kita nasinya gimana? Coba agar mereka itu bisa merasa bersalah. Iya. Kamu itu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sama sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Kemudian yang ketiga ada teman. Ini memposisikan guru dengan seperti teman. Ini ada di luar kita itu ada yang seperti itu ada. Salah satunya yang di depan. Ini pas banget dia memposisikan dirinya itu murid itu seperti temannya. Jadi kita boleh mencontohkan. Dia boleh mencontohkan. Dua ini monggo. Ayo lah. Saja, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan kan? Kenapa lambat lagi? Ya kan gimana? Ya udah nggak apa-apa. Bagaimana? Nanti gue dibantu. Pokoknya sekarang. Enggak, ini masih belum seperti teman ya. Senyumnya enggak, dia masih memarahi ya. Masih memarahi, masih terkesan memarahi. Masih terkesan pokoknya harus memposisikan kita sebagai teman murid itu. Tapi mau contoh ya? Mungkin itu bahasa Indonesia ya? Ini kan belum dapat. Rencana, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Ibu. Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa lambat lagi? Ya sudah dia apa nanti ibu bantu kamu ini. Iya Pak Sabto. Kemudian gimana Pak? Sip. Kemudian masih malu-malu. Ya, lanjut ke posisi pemantau.
posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Lanjut mau ya, masih ada video. Yang terakhir ada manager. Ini posisi tertinggi, posisi nomor guru adalah manager. Di manager anak-anak bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Oke, bisa kita play. Kita menonton video sedikit. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, bapak kasih hukuman, capek bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan udah siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kayak contoh, ada dia yang ngajarin dia lagi, mas tahu aku berarti. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Android ya.
Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, aku masih kuat kok. Tadi siang aja ngepresnya. Beneran, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Sudah untuk yang ketiga kalinya. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu ini mau kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja. Bisa diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan contoh Dani datang ke sekolah seenaknya aja, datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses kalau seperti itu ke depannya. Sampai lu. Kamu bawa mana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Gak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Yang mau menceritakan
film ini intinya saja Alif komentarnya intinya itu seperti apa? Sedikit cerita ya, tadi si anak dari itu kan sering melanggar, terus dia sering melanggar, terus kemarin ibunya sudah 3 kali, esok hari mungkin itu tahun ya, tidak tahu ibunya. Terus di perketat cerita ibunya tiba-tiba sedang mungkin itu berangkat sekolah ibunya, terus nabrak adik-adik yang masih SD pulang sekolah, ternyata adiknya buru-buru pulang, terus diantar, diantar ke rumah, tidak disangka-sangka, ternyata ketika dilihat adiknya yang murid yang sering dimarahi dan itu ternyata sepatunya gantian. Sebenarnya adik saya sebagai guru bagus. Ini tidak boleh langsung menghukum ya seperti tadi. Kita harus tahu latar belakangnya murid tersebut itu seperti apa. Atau orang beda, udah nih. Seperti itu nih. Kita jangan langsung menghukum. Kita harus tahu latar belakangnya alasannya apa dan kita berikan solusi. Udah ada keyakinan kelas itu tidak seperti hukuman. Kalau hukuman itu sepihak dari guru saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu antara guru dan murid. Ada keyakinan kelas yang harus disepakati. Seperti itu. Sehingga sisi yang terakhir ini kayaknya ya. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga institusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakannya salah, alasannya apa kok kamu berbuat seperti itu, kemudian menanyakan keyakinan apa yang kamu langgar, dan kita memberikan solusi seperti itu kan. Ini semua kemarin saya membuat skenario, cuma kurang-kurang skenario dengan anak 8D dan si anaknya Bu Anak Mustaqil. Kita langsung saja lihat videonya ya, biar lebih jelas. Langsung dibuka di YouTube dan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar diperbesar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus video suara saya. Terus agar dapat menghasilkan juga institusi yang negara just yang sponsoritatif berkeyakinan pada prinsip. Banyak sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang bergila. Berikut adalah skenario yang saat ini institusi Bapak mendengar laporan yang demikian. Yang kamu sering datang terlambat ya Pak. Sering yang berapa kali kamu menstabilkan identitas. Sering terlambat salah atau tidak ya Pak. Dan setiap orang pasti memiliki kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Pak. Kita cari solusi yang sama ya. Sering dengan pasti ini hasilnya. Kamu tahu beragam relasi yang sudah kita sepakati. Kalau terlambat berangkat sekolah sesuai dengan jadwal pasti kita atau tidak. Menurut kamu yang prioritas apa yang sudah kamu lakukan? Menurut kamu disiplin untuk penting atau tidak? Kalau membelajar kita dengan dan kita juga dapat melatih pasar. Iya, dengan menggunakan arti dan menemukan sikap menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar ini solusi dan memberikan solusi karena hidup lebih cepat dan tidak lagi jadi kamu sudah menemukan solusinya
Bapak akan bekerja sama dengan orang tuamu dan kamu tidak datang menanggapi ke semua. Ya, seperti itu cara menangani siswa ya, tidak langsung dihukum, tapi dengan pendekatan hadapan sendiri dan manusia. Masa dengan identitas itu jalan. Bukan ini, stop dulu. Artikel kelas ya, di bagian akhir tinggal sedikit Bapak Ibu guru. Ya, ada bisa. Oke, kita sudah sampai di akhir. Saya mau menanyakan ke Bapak Ibu semuanya, mohon bisa jadi kita apa yang sudah kita ambil dari pemaparan materi tadi dari awal sampai akhir, apa yang sudah Bapak Ibu kali, mohon bisa menyimpulkan Bapak Ibu guru. Tadi yang pertama ada apa? Ada tentang budaya positif. Budaya positif seperti apa? Kemudian teori kontrol, Pak Anton teori kontrol. Ada lagi? Pembelajaran dengan paradigma baru. Ada seperti yang disampaikan Bu Mustafirah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja ini? Kebebasan, perasaan, survival. Oh ya. Ada lagi? Posisi kontak. Ya, Bapak Ibu, terima kasih ya. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa diterapkan Bapak Ibu, ditularkan ke anak didiknya, Pak Alim, Bu Ana Mutafirah, Bu Lastri, Bu Dayanto, Bu Putri, Pak Pri, Bu Latifah, Bu Ditra, Bu Nurul, Pak Agus, Pak Eri, Pak Anton, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Baterai habis, Pak. Baterainya habis. 20% masih bisa itu. Terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Diko itu adalah sebuah idealisme. Ya. Jadi kita dituntut untuk menguasai seperangkat teori yang harus siap digunakan manakala kita melaksanakan pembelajaran. Dan siapa itu harus berlangsung setiap hari secara terus menerus. Sehingga semua idealisme itu nanti bisa terwujud. Ya, Mas. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, Pak. Demikian Bapak Ibu, terima kasih semuanya ya, matur. Saya ucapkan terima kasih sebesarnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, semoga bermanfaat banyak untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Bimo. Jadi Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari Bapak Biko Madura yang sudah panjang kali lebar sama dengan luas biasa tentang budaya positif. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Biko tadi, ini ada beberapa kesimpulan dari Bapak Ibu. Yang pertama yaitu contoh budaya positif, tadi juga diperlihatkan kasus-kasus dari anak didik kita, kemudian dari Bapak Ibu juga. Kemudian yang kedua ada teori kontrol. Ya, ini ada beberapa hal baru yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam melayani
Kemudian yang ketiga, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ini sebuah upgrade, ya, sebuah ilmu baru mungkin bagi sebagian atau mungkin ada yang sudah tahu dan untuk merefresh lagi, merefresh ulang gaya mengajar kita. Yang keempat yaitu keyakinan kelas. Nah, ini membantu sekali bagi kita dalam mengkondusifkan suasana kelas sehingga terjadi suasana yang menyenangkan, suasana yang kondusif, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang dipelajari menjadi bermanfaat, menjadi maksimal sesuai. Yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang keenam, posisi kontrol seorang guru. Nah, itu kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri bagaimana bertindak dalam menangani sebuah kasus. Dari setiap kasus harus ada penanganan yang berbeda-beda, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pendekatan anak dengan segitiga distribusi. Nah, ini sebuah teori baru, sebuah teori baru yang dapat menambah hasanah keilmuan kita, seperti itu. Mungkin ada tambah lagi, dan sudah mewakili semua apa yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari Pak Miko dan kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Untuk itu mata acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami selaku pembawa acara tentu banyak sekali kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.